Bayangkan Anda berada di puncak dunia balap motor paling bergengsi, dengan trofi juara dunia di tangan dan sponsor berjajar menawarkan kontrak. Lalu di momen itulah kamu memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya. Tidak banyak yang berani mengambil keputusan seperti itu, tapi Casey Stoner melakukannya. Di usia 27 tahun, sang bintang MotoGP mengejutkan dunia dengan mengumumkan pensiun saat masih berada di puncak performa. Inilah kisah Casey Stoner, 2 kali juara dunia MotoGP. Jiwa petarung yang tak kenal kompromi, satu-satunya pembalap yang berhasil menjinakkan motor Ducati yang terkenal liar hingga meraih gelar juara dunia. Namun juga seorang pria yang berani mengambil keputusan kontroversial. Pensiun di usia 27 tahun di puncak karir demi hal-hal yang lebih berharga dalam hidupnya. Selamat datang di channel Doksa, The Story of MotoGP. Casey Joel Stoner lahir 16 Oktober 1985 di Southport, Queensland, Australia. Mungkin banyak yang tidak tahu, namun sejak usia 4 tahun, Stoner kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengendarai sepeda motor. Di saat anak-anak seusianya masih berjuang dengan sepeda roda 3, Stoner sudah menaklukkan trek tanah di halaman belakang rumahnya. Bakat alamnya tidak terelakkan. Orang tuanya daripada mencegah justru mendukung dengan membawanya ke berbagai sirkuit lokal di Queensland. Tapi Australia terlalu kecil untuk mimpi besarnya. Di usia 14 tahun, keluarga Stoner membuat keputusan besar. Pindah ke Inggris, negeri yang jauh dari kampung halaman, demi mengejar karier balap profesional bagi putra mereka. Meninggalkan semua kenyamanan, keluarga besar, dan kehidupan mapan, demi sebuah mimpi. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, mengambil jalan tidak biasa adalah ciri khas seorang Casey Stoner. Pada 2001, dunia balap motor mulai mengenal namanya melalui debut wildcard di kelas 125cc Grand Prix Donington Park. Meski saat itu belum meraih hasil mencengangkan, bakat alaminya sudah terlihat jelas. 2 tahun kemudian, Stoner memulai karier penuh di kelas 125cc, mengumpulkan 2 kemenangan dan 10 podium dalam 30 start. Cukup mengesankan untuk ukuran pendatang baru. 2005 menjadi tahun pembuktian saat ia naik ke kelas 250cc. 5 kemenangan dan 10 podium membuatnya finish sebagai runner-up kejuaraan. Dunia mulai berbisik, siapa pemuda Australia ini? Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran bintang baru? Jawabannya tidak perlu menunggu lama. 2006, Casey Stoner memasuki panggung utama, MotoGP, kelas tertinggi balap motor dunia. Bergabung dengan tim satelit LCR Honda, Stoner muda langsung menunjukkan tajinya. Meski menggunakan motor non-pabrikan, ia berhasil beberapa kali menembus 5 besar. Prestasi yang membuat tim-tim besar mulai meliriknya dengan serius. Dan salah satu yang paling tertarik adalah tim kuda hitam dari Italia, Ducati. Jika kamu mengikuti MotoGP pada era itu, kamu pasti tahu bahwa Ducati adalah motor yang istimewa. Kencang luar biasa di lintasan lurus, namun sangat sulit dijinakan di tikungan. Para pembalap veteran pun kesulitan menaklukkan karakter unik mesin V-twin Ducati. Tapi siapa sangka justru Stoner muda yang akan mengubah sejarah Ducati selamanya? Tim Ducati Corse mengontrak Stoner untuk musim 2007. Sebuah keputusan yang banyak dipertanyakan. Mengapa memilih pembalap muda yang baru 1 musim di MotoGP? Banyak pengamat meragukan, beberapa bahkan mengkritik. Terlalu dini? Terlalu berisiko. Ada pembalap lebih berpengalaman. Tapi seperti kata pepatah, kritik hanyalah suara-suara yang akan terlupakan ketika kesuksesan berbicara. Dan Stoner, ia membiarkan kemampuannya di lintasan yang menjawab semua keraguan itu. 2007, seri pembuka MotoGP di Losail, Qatar. Di bawah lampu-lampu yang menerangi malam gurun, Casey Stoner memberikan jawaban telak atas semua keraguan.
kemenangan perdana bersama Ducati. Dan itu hanyalah awal dari sebuah musim ajaib. Stoner melanjutkan dengan 9 kemenangan lagi, total 10 mahkota dalam satu musim. Dominasi yang mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang pembalap muda bisa menjinakkan kuda liar dari bolonya itu, sementara veteran-veteran berpengalaman kesulitan? Ini dia rahasia yang jarang diungkap. Stoner memiliki gaya berkendara yang sangat unik, trailing throttle cornering. Teknik di mana ia tetap membuka gas setengah saat menikung, memberikan stabilitas luar biasa pada motor yang terkenal sulit dikendalikan di tikungan. Teknik ini bukan sekadar bakat, tapi hasil dari ribuan jam latihan dan kepekaannya terhadap karakter motor. Stoner seolah berbicara dengan motornya, memahami setiap getaran, setiap respons, setiap sentuhan. Ducati adalah motor yang sangat spesial, kata Stoner dalam sebuah wawancara. Ia butuh didekati dengan cara berbeda. Kalau kau mencoba mengendarainya seperti motor Jepang, kau tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik darinya. Dan Stoner mendapatkan yang terbaik, sangat terbaik hingga pada usia 21 tahun ia mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2007. Pencapaian fenomenal yang membuat dunia balap tercengang. Bicara soal dominasi Casey Stoner, apakah kamu tahu trek mana yang menjadi kandang pribadinya? Jawabannya Phillip Island, Australia. Selama 6 tahun berturut-turut, 2007 sampai 2012, tidak ada yang bisa mengalahkannya di kampung halamannya sendiri. Dominasi 6 tahun beruntun yang masih menjadi rekor hingga hari ini. Namun di balik gemerlap kemenangan dan trofi, badai mulai mengintai karier Casey Stoner. 2008 menjadi musim yang menantang. Persaingan ketat dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP, membuat tekanan pada Stoner berlipat ganda. Media mulai membandingkan, fans terpecah menjadi kubu-kubu. Dan meski Stoner tetap menunjukkan kecepatan luar biasa, gelar juara dunia akhirnya direbut oleh Rossi. Tekanan eksternal mulai terasa. Kritis terhadap diri sendiri, Stoner yang perfeksionis mulai merasakan beban mental yang jarang ia ungkapkan ke publik. Namun tantangan sejati baru dimulai pada 2009. Di tengah musim, saat sedang memimpin kejuaraan, Stoner tiba-tiba mengalami penurunan performa drastis. Energinya seolah terkuras, konsentrasinya menurun, kemampuan fisiknya terasa tidak seperti biasanya. Setelah 3 seri berturut-turut tampil di bawah standar, Stoner membuat keputusan mengejutkan, mengundurkan diri sementara dari kompetisi. 3 balapan ia lewatkan untuk menjalani pemeriksaan medis komprehensif. Diagnosis akhirnya keluar. Chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Sebuah kondisi yang menyebabkan kelelahan ekstrem tanpa penyebab jelas dan tidak membaik dengan istirahat. Bayangkan menjadi atlet top dunia, terbiasa mendorong tubuh ke batas fisiknya, lalu tiba-tiba didiagnosis dengan kondisi yang membuatmu selalu merasa lelah. Bagaimana perasaanmu? Frustrasi? Marah? Tidak percaya? Stoner mengalami semua itu. Namun alih-alih menyerah, ia berjuang. Mengubah pola makan, menjalani terapi, dan yang terpenting, belajar mengenali batas tubuhnya sendiri. Di sini kita melihat sisi lain Casey Stoner. Bukan hanya pembalap berbakat, tapi juga petarung sejati yang pantang menyerah pada kondisi fisiknya sendiri. 2010 menjadi musim pembuktian kembali. Meski Ducati mulai tertinggal dalam pengembangan motor dibanding pabrikan Jepang, Stoner tetap menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan di akhir musim. Namun, keputusan besar sudah menanti di horizon. Setelah 4 tahun bersama, Stoner memutuskan untuk meninggalkan Ducati. Destinasi berikutnya, tim Repsol Honda dengan motor Archie 13V yang lebih jinak namun sama cepatnya. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan atau justru awal dari akhir? Mari kita lihat.
2011, Casey Stoner memulai babak baru bersama Repsol Honda. Jika ada yang meragukan kemampuannya di motor non-Ducati, Stoner membungkam mereka semua dengan performa mengagumkan. Dari 17 balapan sepanjang musim, Stoner memenangkan 10 di antaranya. Dominasi yang mengingatkan pada musim ajaib 2007, namun kali ini dengan motor yang berbeda. Ini membuktikan satu hal, bukan motornya yang istimewa, tapi pembalapnya. Di Phillip Island, trek kesayangannya, di depan puluhan ribu fans yang bersorak, Stoner memastikan gelar juara dunia keduanya. Momen indah yang sempurna. Gelar juara dengan 2 balapan tersisa membuktikan superioritas Stoner sepanjang musim. 2 gelar dunia dengan 2 pabrikan berbeda. Prestasi yang hanya dimiliki segelintir pembalap sepanjang sejarah MotoGP. Casey Stoner resmi mengukuhkan diri sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Tapi di tengah euforia kemenangan, sesuatu mulai berubah dalam diri Stoner. Sesuatu yang tidak terlihat oleh kamera, tidak tercatat dalam statistik. Pandangannya tentang hidup mulai bergeser, prioritasnya mulai berubah. Di saat dunia mengeluh-elukan namanya, Stoner justru mulai mempertanyakan arti dari semua pencapaian itu. Pada Januari 2012, putri pertamanya, Alessandra Maria, lahir. Momen yang mengubah perspektif hidupnya selamanya. Musim 2012 dimulai dengan Stoner masih menunjukkan kecepatan luar biasa. Namun di balik helm dan balapan, pertanyaan-pertanyaan mulai berkecamuk. Tentang masa depan, tentang keluarga, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Hingga suatu hari, keputusan besar itu akhirnya diambil. 17 Mei 2012, konferensi pers menjelang GP Prancis di sirkuit Le Mans. Tidak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP modern. Casey Stoner dengan tenang namun tegas mengumumkan keputusannya untuk pensiun di akhir musim 2012 di usia 27 tahun di puncak karier setelah meraih 2 gelar dunia dan 38 kemenangan Grand Prix. Dunia balap terkejut, media heboh, fans tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mengapa? Dalam wawancara dengan BBC Sport, Stoner mengungkapkan bahwa ia tidak lagi menikmati balapan seperti dulu. Tekanan, ekspektasi, jadwal yang padat, semua itu membuatnya kehilangan gairah untuk olahraga yang pernah begitu dicintainya. Keputusan ini tidak diambil dalam semalam. Beberapa faktor memainkan peran penting. Pertama, chronic fatigue syndrome yang dideritanya sejak 2009 terus menjadi tantangan. Meski berhasil mengelolanya, kondisi ini menambah beban dalam karier balapnya. Kedua, Stoner juga mulai merasa tidak nyaman dengan arah perkembangan MotoGP. Olahraga ini mulai berubah ke arah yang tidak saya sukai, ungkapnya dalam beberapa wawancara. Ketiga, dan mungkin yang paling penting adalah keluarga. Kelahiran putri pertamanya membuatnya ingin lebih banyak waktu sebagai ayah dan suami, bukan hanya sebagai pembalap. Ada hal lain dalam hidup selain balapan, kata Stoner. Saya ingin menikmati waktu dengan keluarga kecil saya. Di dunia olahraga profesional, pensiun di puncak karier adalah fenomena langka. Kebanyakan atlet bertahan hingga performa menurun atau dipaksa pensiun oleh cedera. Tapi Stoner, ia pergi saat semua orang masih menginginkannya tetap tinggal. Inilah yang membuat Casey Stoner berbeda. Ia tidak pernah membiarkan ekspektasi orang lain mendikte hidupnya. Ia selalu mendengarkan kata hatinya meski keputusannya sering kali kontroversial. Menurut kamu, apakah keputusan Stoner untuk pensiun di usia 27 tahun adalah keputusan tepat? Atau ia seharusnya bertahan lebih lama? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Musim 2012 menjadi musim terakhir Casey Stoner di MotoGP. Meski sudah mengumumkan pensiun, ia tetap menunjukkan kecepatan dan komitmennya hingga akhir.
Ia memenangkan 5 balapan, termasuk kemenangan ke-6 berturut-turut di Phillip Island. Setelah balapan terakhirnya di Valencia, Stoner melepas helmnya untuk terakhir kali sebagai pembalap aktif MotoGP. Berakhirlah era salah satu pembalap paling berbakat sepanjang sejarah balap motor. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Tidak seperti banyak atlet pensiun yang kesulitan menemukan tujuan baru, Stoner tampaknya menikmati kehidupan di luar sorotan. Ia menghabiskan waktu bersama keluarga, menyaksikan putrinya tumbuh, dan pada Oktober 2017, keluarga kecilnya bertambah dengan kelahiran Calea Maria, putri keduanya. Meski sudah pensiun dari balapan aktif, Stoner tidak sepenuhnya meninggalkan dunia balap. Pada 2013, ia menjadi test rider untuk Honda, membantu mengembangkan motor RC213V. Lalu pada 2016, ia kembali ke rumah lamanya, Ducati, sebagai test rider untuk mengembangkan Desmosedici V4. Perannya sebagai test rider mungkin tidak segemerlap karirnya sebagai pembalap, namun kontribusinya tetap berharga. Pengalamannya, feedback teknis yang detail, dan kemampuannya mendorong motor ke batas fisiknya menjadi aset berharga bagi kedua pabrikan tersebut. Warisan Casey Stoner dalam dunia MotoGP tidak bisa diukur hanya dari statistik, meski angka-angkanya sudah sangat mengesankan. 38 kemenangan, 69 podium, dan 39 pole position dari hanya 115 start di kelas Premier. Warisan terbesarnya adalah keberaniannya untuk tetap autentik, untuk mendengarkan kata hatinya meski seluruh dunia berkata sebaliknya, untuk mengambil jalan yang tidak biasa. Bagi generasi pembalap muda, Stoner menunjukkan bahwa menjadi pembalap top tidak hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang prinsip dan keberanian mengambil keputusan sulit. Casey Stoner dikenang bukan hanya karena kecepatannya yang luar biasa, tapi juga karena keputusannya untuk mundur di puncak. Paradoks yang membuat legendanya semakin abadi. Phillip Island, salah satu tikungan di sirkuit kampung halamannya, kini dinamai Stoner Corner untuk menghormati dominasinya. Pada 2013, ia dinobatkan sebagai FIM Legend dan menerima Member of the Order of Australia. Pada 2015, ia diinduksi ke Sport Australia Hall of Fame. Penghormatan-penghormatan ini menegaskan satu hal, Casey Stoner telah meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah MotoGP, dan ia melakukannya dengan caranya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Casey Stoner? Pertama, keberanian untuk mengikuti kata hati. Di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan dan status, Stoner menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di luar sorotan. Kedua, pentingnya keseimbangan hidup. Stoner mengingatkan kita bahwa karir bukanlah satu-satunya pilar kehidupan. Keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi sama pentingnya. Ketiga, keaslian. Dalam dunia yang dipenuhi kepura-puraan, Stoner selalu autentik. Ia tidak takut mengungkapkan pendapatnya meski berbeda dengan mayoritas. Tidak takut mengakui kelemahannya, termasuk masalah kesehatannya. Casey Stoner mungkin sudah meninggalkan MotoGP, tapi warisannya tetap hidup. Dalam setiap pembalap muda yang berani mengambil risiko, dalam setiap tikungan di Phillip Island, dalam rekaman-rekaman aksinya menjinakkan Ducati yang liar. Kisahnya mengajarkan kita bahwa sejatinya keberhasilan bukan hanya tentang trofi dan gelar, tapi juga tentang keberanian untuk menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai kita sendiri. Apakah Casey Stoner adalah pembalap terhebat sepanjang masa? Mungkin pendapat akan berbeda-beda, tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa ia adalah salah satu pembalap paling autentik dan berani yang pernah mengendarai motor MotoGP. Dan mungkin itulah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan seseorang, keberanian untuk menjadi diri sendiri, bahkan ketika seluruh dunia mengharapkan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa untuk subscribe karena perjalanan kita belum berakhir, masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan.